Selamat pagi anak-anak ibu yang ibu sayangi. Kembali lagi ke mata pelajaran ekonomi kita. Kali ini ibu kupas mengenai tahap penyusunan tahap laporan, yakni adalah laporan laba rugi. Oke, kalau kita bahas tentang laporan laba rugi, maka pokok bahasannya itu yang pertama adalah mengapa perlu perhitungan laba rugi. Yang kedua, kondisi laba rugi. Yang ketiga, jenis dari laba rugi. Yang keempat adalah bentuk laba rugi tersebut. Nah, kita bahas yang pertama, mengapa perlu perhitungan laba rugi. Sebelum kamu tahu mengapa itu perlu perhitungan laba rugi, nah, laba rugi itu kamu harus tahu itu adalah laporan keuangan, ya, yang namanya berisi akun pendapatan dan beban. Pendapatan dan beban, dan itu udah ibu bahas di neraca lajurnya. Nah, laporan laba rugi ini merupakan salah satu perhitungan yang penting, paling penting dalam keberlangsungan usaha. Nah, makanya dari itu mengapa perlu perhitungan laba rugi. Nah, ini yang pertama, perusahaan dan pihak luar perlu mengetahui dan mengevaluasi hasil usaha. Yang kedua, ukuran hasil usaha, yaitu apakah dia laba atau rugi. Yang ketiga, laporan laba rugi sebagai alat prediksi kemampuan perusahaan di masa yang akan datang. Nah, kondisi CLR-nya. Nah, itu adalah selisih antara si pendapatan dan biaya. Ini laba, ini rugi. Oke? Inilah impas atau break even point. Inilah pendapatan sama dengan biaya. Nah, jenis LR-nya. Oke? Nah, di sini ada 3. Satu dia operasional, non operasional, dan bersih. Oke ya? Oke, kita bahas di operasionalnya. Kalau di operasional ini contoh dari laporan laba rugi, udah operasional. Nah, pendapatan operasional itu diurutkan baru ditambahkan, baru buat total pendapatan operasional seperti ini ya. Nah, biaya pun atau beban pun seperti ini, diurutkan baru ditambahkan, dapatlah total biaya operasional. Ingat, itu total pendapatan operasional dikurang total biaya operasional, maka dapatlah di sini 250, itu adalah laba atau rugi operasionalnya. Oke, lanjutnya. Nah, kalau dia non operasional, nah ini dia. Oke. Nah, sama seperti yang tadi, ditambahkan dulu baru dapat hasilnya, ditambahkan dulu baru dapat hasilnya, baru dikurangi. Oke, kita masuk ke bentuk laporan laba rugi. Nah, di sini ada 2, satu dia tunggal atau single step, di sini udah ibu buat, ini ada rumusnya. Yang kedua itu berganda atau multi step, ini udah ada rumusnya. Oke, kalau single dia total pendapatan dikurangi biaya. Kalau dia multi step itu jenis pendapatan dan biayanya. Ini dia. Nah, ini dia. Oke, di sini digabungkan antara pendapatan operasional dengan non operasional. Nah, ini pun juga seperti itu, digabungkan dia. Total pendapatannya dibuat di seperti ini, baru total bebannya dibuat seperti ini. Nah, inilah total pendapatan dan beban ini dikurangi, dapatlah hasilnya seperti ini. Oke. Nah, ini laporan laba bersih langkah berganda. Nah, kalau di sini operasionalnya dulu dikerjai, baik dia pendapatan maupun beban, dan totalkan dia, baru kurangi dapatlah hasilnya ini. Baru kita masuk ke non operasional, totalkan pendapatan non operasionalnya, totalkan pendapatan biaya non operasionalnya, baru dapatlah seperti ini. Udah? Oke, inilah dia contohnya. Baru setelah itu kurangilah, dapatlah hasilnya seperti ini. Oke, anak-anak ibu semuanya, inilah mengenai laporan laba rugi yang ibu terangkan kepada kamu atau yang kita bahas hari ini. Jika kamu tidak mengerti, bisa bertanya kepada ibu, bisa melalui WA langsung kepada ibu, bisa melalui yang namanya Google Classroom. Ibu harap kamu selalu namanya menjaga kondisi, tetap semangat, ya, selalu belajar. Ibu sudahi materi kita hari ini mengenai laporan laba rugi. Ucapkan selamat pagi.